yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang memiliki usaha kuliner atau usaha apapun selain kuliner juga. Pertama, Anda butuh bersabar. Bangun apapun, bangunlah dengan sabar. Jangan tidak punya konsep. Ya. Yang kedua, Anda harus mampu lihat bisnis Anda. Jangan terlalu cepat menyerahkan kepada orang. Pada saat itu ketika awal-awal merintis restoran, itu bisa dibilangkan kita beli nasi sebungkus. Nasi itu setengah kita makan, setengah kita simpan untuk malam. Itulah proses saking hematnya untuk memperbaiki manajemen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas. Saya berdomisili di Tebing Tinggi. Saya owner dari restoran India. Kalau untuk keluarga, saya istri 1, anak 3. Ya, anak juga pada kecil-kecil. Saya sendiri berumur 44 tahun. Kalau secara itu profil-profil yang bisa saya sampaikan ke Anda, profil saya. Profil usaha, nama usahanya Restoran India, didirikan tahun 1940-an. Kenapa ada an-nya? Karena ini didirikan oleh almarhum kakek saya generasi ketiga. Ya. Kita nggak jelas tahun 40 itu 41 atau 42, tapi berdasarkan sejarah cerita yang disampaikan sama kita turun-temurun, kita estimasi Restoran India ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Restoran India ini didirikan oleh almarhum kakek saya, yaitu Tuan Muhammad Bawa, dilanjutkan kepada orang tua saya, dan diteruskan kepada saya. Sebelum zaman kemerdekaan, mungkin di daerah kita, daerah Tebing Tinggi ini, banyak orang-orang yang berlatar belakang India, Arab, dan juga orang kita khususnya. Sehingga mungkin kalau ditanya kenapa tercipta restoran India itu adalah produk asimilasi antara perpaduan budaya makanan antara budaya makanan India dengan Indonesia. Dan pada saat ini restoran India itu mungkin sudah sangat jauh berbeda dari awalnya, di mana mungkin pada saat itu mungkin menu yang tersedia cuma beberapa item. Menu dasar restoran India itu mungkin pada saat itu hanya roti cane, martabak telur, susu sapi, kari kambing. Tapi kalau pada saat ini restoran India itu mungkin ada menu lebih dari 400, mengikuti kekinian. Artinya suasana secara budaya makan kita yang jauh berbeda. Walaupun namanya restoran India, makanan yang disediakan itu adalah gabungan dari berbagai jenis makanan. Ada makanan India, contohnya nasi biryani, roti cane, kari kambing, susu sapi, teh tarik. Ada makanan Indonesia, ada ayam penyet, ada nasi goreng. Bahkan ada makanan Chinese food yang halal, yaitu contohnya seperti dimsum. Sama ada berbagai jenis aneka-aneka minuman. Itu sekilas tentang profil restoran India. Restoran India ini saya sudah jalankan dari diserahkan sama saya di tahun 2003. Lebih kurang di tangan saya sudah saya menjalankan manajemen restoran India ini berarti lebih kurang sekitar 18 tahun. Awalnya ketika ini diserahkan kepada saya, restoran India ini posisinya mungkin secara bisnis sudah hancur. Hanya ada beberapa orang pegawai, bisnis juga yang tak seberapa. Bikin kalau kita lihat itu mungkin karena pengaruh perbedaan manajemen atau gimana. Sebelum saya, itu bisnis itu bisa dibilangkan posisinya mendekati nol. Jadi di tahun 2003 saya terjun diserahkan
sama saya secara total restoran India, barulah kita secara bertahap merubah, memperbaiki sistem dan manajemen. Mengupgrade dari segala berbagai sisi, baik dari sisi kualitas, sisi makanan, sisi sumber daya manusia, manajemen keuangan, semua kita perbaiki. Kalau ditanya sama saya, apakah bisnis kuliner itu sulit? Jawabannya sangat-sangat sulit. Dan tantangannya juga besar. Bisnis kuliner itu adalah bisnis yang dimana kita sudah bekerja sebelum orang datang dan masih bekerja setelah orang pulang. Itulah bisnis kuliner. Jadi pada awal-awal tahun 2003 secara bisnis, memang restoran India ini bisnisnya bisa dibilang hanya tinggal nama, merek doang. Kalau secara keuntungan atau secara perusahaan itu sudah bilangkan titik akhir, titik mendekati nol saya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi awal yang menjadi tantangan paling besar adalah memperbaiki, mengembalikan kejayaan restoran India. Berdasarkan cerita-cerita dari yang saya ketahui, restoran India itu pernah berjaya di antara tahun 50-an sampai dengan tahun 80-an. Habis itu restoran India itu mengalami penurunan. Tahun 90 juga sampai tahun 95 juga mungkin masih bagus. Habis itu secara bertahap mungkin turun sampai mendekati titik nol. Tahun 2003 juga ketika kita awal-awal memulai restoran India ini, bisa dibilang ini adalah hal yang sangat berat. Saya masih ingat posisi saya pada saat itu lajang. Saking hematnya saya pada saat itu. Karena kebetulan juga ruangannya sangat kecil, hanya berukuran 4x25 untuk ukuran restoran juga yang nggak terlalu gede sih. Dengan fasilitas yang hampir nggak ada, bangunan juga yang udah bisa dibilangkan sangat buruk. Itu bahkan untuk kamar tidur juga nggak ada untuk kita tinggal. Jadi pada saat itu kita ketika awal-awal merintis restoran, itu bisa dibilangkan kita beli nasi sebungkus. Nasi itu setengah kita makan, setengah kita simpan untuk malam. Itulah proses saking hematnya untuk memperbaiki manajemen. Ya, pada saat itu juga inventaris barang juga sangat minim. Bisa dibilangkan nama usaha juga terlanjur sudah buruk. Bahkan sebelum kitanya ketika mau beli bahan pokok untuk masak, itu sampai di titik di mana ada makanan satu dijual, uangnya dipakai, baru beli bahan pokok. Misalnya contoh jual martabak satu, uangnya dapat, belikan cabai, terus nanti cabai itulah tunggu lagi nanti orang beli, baru beli bawang. Artinya seperti itu, itulah titiknya. Jadi ketika merintis itu memang perjuangannya sangat berat. Tapi bismillah, kita mulai semuanya. Kita mulai secara bertahap. Kita bangun memperbaiki berbagai hal. Jadi kalau dalam dunia kuliner ini beberapa hal perlu diperhatikan. Satu, ya, makanan harus bagus, pelayanan harus bagus, tempat juga harus bagus. Nah, pada saat saya ngambil itu semua ya hanya ada makanan, mungkin martabak, roti canai, kari kambing. Yang lainnya hampir nggak ada makanannya. Lalu yang kita perbaikin apa? Pertama, kita tata tempatnya. Paling tidak dibersihkan, dicat, direnovasi sedikit dengan budget yang seadanya, direnovasi. Nah, kedua, kedisiplinan dalam waktu. Disiplin waktu itu diperbaiki. Artinya awal restoran India itu bukanya dulu juga jam 6 pagi, tapi sebelum saya mungkin jamnya tidak disiplin, nggak jelas. Nah, kita buka jam 6 pagi, tutup jam 3 pagi. Anda bisa bayangkan hampir selama 21 jam kita beroperasi. Tapi komitmennya ada. Nah, bisnisnya itu tidak bisa kapan kita mau libur, nggak bisa. Setiap usaha pasti ada kesulitan. Tidak ada satu usaha pun tidak memiliki kesulitan. Arti usaha adalah, ya bisnis itu artinya masalah.
Kalau kita bersikap, kita sebagai bisnismen pertama tidak bisa mungkin tidak bisa cemen ya, apa istilahnya, tidak bisa lemah. Kita harus selalu berinovasi, selalu kuat ya. Dan kita juga ketika menjalankan ini banyak hambatan-hambatan ada. Salah satu hambatan yang pernah terjadi sama kita adalah ketika saya bilang saya pernah pinjam modal dari bank, tapi ketika kita menggunakan dana itu tidak pada posisi yang tepat, artinya berinvestasi berlebihan, walaupun itu niatnya untuk investasi, tapi ketika itu membebani usaha terlalu besar, itu jadi titik kelemahan. Walaupun tujuannya positif, tapi itu juga bakal jadinya negatif. Jadi, apakah pernah kita mengalami hal-hal seperti itu? Pernah. Nah, kayak saya bilang, 4 tahun yang lalu kita tarik diri dari semua ini, kita berusaha mandiri, kita perbaikin semua hal-hal yang berbau dengan pihak ketiga, baik itu bank atau perorangan, semua kita perbaikin. Artinya secara manajemen keuangan kita kuatkan secara mandiri ya. Itu sangat-sangat membantu dalam bisnis. Yang kedua adalah membangun SDM. Membangun SDM kami dari awal itu, kalau saya nggak salah ingat, kami karyawan hanya sekitar 3 atau 4 orang termasuk saya. Sekarang ini alhamdulillah kita ada hampir lebih dari 80 orang lebih kurang karyawannya ya. Dan setiap peningkatan karyawan, peningkatan bisnis itu kita juga harus terus belajar membangun sistem. Jadi kalau di restoran India ini, berdasarkan pengalaman-pengalaman masalah-masalah kita yang di waktu lalu, kita sadar bahwasannya walaupun secara bisnis yang paling penting adalah sistem. Jadi semua hal di tempat usaha saya ini berjalan berdasarkan sistem, sehingga bisa dibilangkan kami mungkin biasanya kalau restoran itu terus terang aja tingkat tingkat kita misalnya hubungan antara karyawan sama owner mungkin ya banyak lah istilahnya selalu dimarahin, itu tidak berlaku di sini. Kenapa? Karena yang kami bangun adalah sistem. Semua berdasarkan sistem, anggota semua diaturkan sistem. Prioritas disiplin menciptakan prioritas sistem itu jadi prioritas, sehingga semua yang berhubungan dengan karyawan, baik disiplin, baik pengkajian, memberikan upah, baik itu peningkatan mutu kualitas karyawan, itu semuanya terbangun dengan kita bangunnya sistem. Dan bayangkanlah sebuah restoran ada memiliki 400 menu lebih dan tersedia, bukan hanya tertulis. Itu juga nggak gampang. Dan itu semua bisa tetap stabil by system. Jadi kalaulah saya bicara kendala terbesar dalam usaha itu apa? Kendala terbesar dalam usaha adalah ketika kita nggak mampu menganalisa dan membangun bisnis kita. Itu kendalanya. Artinya kita sendiri jalankan usaha, kita nggak mampu menganalisa ini bisnis kita ke arahnya gimana ya. Artinya kalau kita ngalami hal-hal yang seperti itu, kita harus terjun ke lapangan, kita harus lihat realitanya, kita harus lihat kenyataan di lapangan. Nah, dari situ kita bangun sistem yang sesuai dengan polanya, dengan bisnis karakter usaha kita. Nah, hal-hal itulah yang kita lakukan di sini. Setiap pebisnis, setiap orang usaha yang harapan dia itu bagaimana bisnisnya bisa stabil. Kalau untuk saya pribadi, kestabilan bisnis sangat penting. Ya. Bisnis yang stabil itu jauh lebih berharga daripada terjadi zigzag penjualan yang fluktuatif yang tidak menentu. Daripada seperti itu lebih baik tidak terlalu fluktuatif atau tidak terlalu tetapi terbangun secara bertahap, berkesinambungan. Itu lebih membantu kita membangun manajemen ya,
mempermudah dengan manajemen mempermudah kita mengatur semua usaha, baik dari sisi kualitas, pelayanan, ya semua yang berhubungan dengan usaha. Saya rasa dan sebagai seorang yang mempunyai usaha ini, kalau harapan kita pasti kita kepinginnya ini akan bertahan. Kalau ditanya sebuah harapan, ini usaha yang sudah bertahan lebih dari 80 tahun. Harapan saya paling besar ya, kalau bisa, ini bisa bertahan 80 tahun lagi. Kayaknya mungkin generasi ketiga. Kesuksesan saya ini adalah ketika saya bisa meregenerasi usaha ini kepada anak saya, atau mungkin kepada cucu saya. Kalau itu berhasil, itu mungkin ya sesuatu yang menyenangkan saya. Artinya saya mampu menjaga amanah yang telah dibangun sama orang tua dan kakek saya. Itulah harapan saya secara bisnisnya. Ya. Overall, tapi yang perlu kita perhatikan, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang memiliki usaha kuliner atau usaha apapun selain kuliner juga. Pertama, Anda butuh bersabar. Bangun apapun, bangunlah dengan sabar. Jangan tidak punya konsep. Ya. Yang kedua, Anda harus mampu lihat bisnis Anda. Jangan terlalu cepat menyerahkan kepada orang. Ya. Anda turut dulu, Anda terjun dulu, Anda pahamin dulu bisnisnya. Anda nikmatin dulu bisnisnya. Dan kalaupun kita sudah bangun sistem, sebagai owner, artinya bukan melepas tanggung jawab kepada karyawan. Berprinsiplah, ketika karyawan Anda salah, Anda yang salah. Bukan karyawan yang salah. Kenapa? Artinya ada yang salah kita ajarkan. Ada yang salah kita sampaikan. Nah, itu prinsip. Kalau saya bersikap untuk usaha saya ini, saya akan jadi bayangannya. Mungkin saya nggak kelihatan, mungkin saya nggak ada di tempat, tapi bukan berarti saya nggak ikut campur. Saya ada. Saya tahu semua hal. Saya perhatikan semua hal. Walaupun saya bangun bisnis ini dengan konsep tenang. Artinya kita kepingin ketika kita sudah bangun sesuatu, udah sampai dalam titik stabil, tapi yang kita inginkan adalah kitanya itu sebagai pemilik tenang, tapi bukan santai. Tenang dan santai itu berbeda. Kita mungkin tidak ikut campur 100% dalam bekerja, tapi kita ada. Makanya saya bilang, saya suka jadi bayangannya. Apakah saya ada di usaha ini? Ada. Apakah saya nggak ada? Mungkin nggak kelihatan, karena saya hanyalah bayangan. Artinya saya harus mampu mewarnai usaha. Harus sampai apapun, usaha ini adalah periuk makan saya. Sayalah yang paling bertanggung jawab, dan sayalah yang paling berkepentingan untuk menjaga periuk makan saya. Nah, dengan prinsip seperti itu, bawaannya kita tetap akan waspada. Yang perlu diingat lagi dalam bisnis, persaingan nggak mungkin selesai, tidak akan pernah selesai. Dan bisnis itu nggak enak kalau nggak ada persaingan. Nah, tapi kita juga sebagai pemilik bisnis melihat persaingan itu dari sisi positif. Artinya dengan adanya persaingan, kita dikasih sikap terus waspada untuk menjaga bisnis kita.